Video ini merupakan video penelitian hibah DRPTM Dikti Skim Penelitian Fundamental Reguler dengan judul Intervensi Telefarmasi Terhadap Pasien HIV/AIDS, Kepatuhan, Screening Depresi, Efek Samping Obat, dan Kualitas Hidup. Berikut adalah anggota tim penelitian kami. Hingga tahun 2023, terdapat sekitar 40 juta orang yang hidup dengan HIV, dan ini menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi penderitanya. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah tahap akhir dari infeksi HIV di mana sistem kekebalan tubuh telah rusak dan tidak mampu melawan infeksi maupun penyakit tertentu. Meskipun terapi HIV telah memiliki kemajuan, pasien HIV/AIDS memiliki tantangan dalam pengelolaan penyakit, seperti kepatuhan terapi, efek samping yang dialami, gangguan psikologis, serta penurunan kualitas hidup karena adanya stigma sosial yang dihadapi. Telefarmasi hadir menjadi salah satu solusi dalam penanganan HIV/AIDS. Telefarmasi adalah penerapan teknologi komunikasi untuk memberikan layanan farmasi jarak jauh. Layanan ini memungkinkan pasien untuk mendapatkan akses informasi yang lebih komprehensif karena sifatnya lebih privat. Penelitian ini ditujukan untuk melihat pengaruh pemberian intervensi telefarmasi dalam bentuk edukasi terhadap kepatuhan, efek samping obat, penurunan depresi, dan peningkatan kualitas hidup. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji klinik, di mana terdapat kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Sebanyak 45 pasien berpartisipasi dalam penelitian, dengan 22 pasien di kelompok kontrol dan 23 pasien di kelompok intervensi. Penelitian dilakukan dengan double blind, di mana peneliti dan pasien tidak mengetahui kelompok mana yang diberikan intervensi maupun kontrol. Penelitian diawali dengan uji etik di rumah sakit lokasi penelitian dan penentuan subjek penelitian. Karena penelitian ini bersifat double blind, maka perekrutan dilakukan oleh dokter penanggung jawab. Selanjutnya, pengambilan data pretest dilakukan oleh perawat yang khusus diberi akses untuk bertemu pasien. Data yang diambil adalah data sosiodemografi, kepatuhan, efek samping obat, screening depresi, dan kualitas hidup dengan menggunakan kuesioner. Seluruh kuesioner diisi oleh pasien, kecuali efek samping obat yang diisi oleh dokter penanggung jawab. Selanjutnya, pasien diberi intervensi. Kelompok kontrol memperoleh edukasi bersifat umum di luar informasi mengenai HIV/AIDS, sedangkan kelompok intervensi memperoleh edukasi tentang obat HIV/AIDS, pencegahan depresi, efek samping dan status klinis, serta pentingnya kepatuhan terapi. Edukasi diberikan dalam bentuk infografis yang diberikan secara langsung melalui media telekomunikasi kepada pasien oleh perawat yang ditunjuk. Berikut adalah contoh infografis yang diberikan. Setelah intervensi diberikan selama 4 minggu, dilakukan pengambilan data post-test dengan metode yang sama pada saat pre-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, screening depresi, efek samping obat, dan kualitas hidup. Hal ini dapat disebabkan karena rentang intervensi yang cukup pendek sehingga pasien belum beradaptasi untuk merubah perilaku dan status klinisnya. Penelitian ini telah disubmit di JPPRS, yaitu Journal of Pharmacy and Pharmacognosy Research yang terindeks Scopus Q2.